Assalamualaikum semuanya, hai. Perkenalkan, nama saya Najma Maulidia, mahasiswi dari Universitas Islam Maulana Hasanuddin dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5D. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah mikrokonseling, yaitu di mana saya akan mempraktikkan pengadministrasian BK dan program BK. Nah, kebetulan instrumen yang saya ambil adalah instrumen asesmen sosiometri. Untuk teman-teman yang ingin tahu apa itu sosiometri dan bagaimana cara pengadministrasiannya, tonton terus video ini. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah pada sehat. Tapi di sini yang masih menjawab salam dan kabar dari kakak masih pada lemes-lemes. Kakak pengen semuanya menjawab semuanya. Kakak ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa sekali adik-adik ini. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak yaitu Najma Maulidia, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5. Nah, maksud kakak masuk ke kelas kalian ini adalah untuk meminta waktunya 10-15 menit. Maka dari itu, kakak meminta izin kepada teman-teman untuk bersedia dalam kelas ini sebentar. Maksud dari kedatangan kakak di sini, kakak ingin meminta kesediaan kalian untuk mengisi angket atau menjawab dari pertanyaan kakak yang akan kakak kasih. Nah, kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik semua, apakah bersedia untuk meluangkan waktunya diisi dengan kakak? Bersedia? Oh, terima kasih ya adik-adik sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dengan diisi dengan jam kakak sekarang. Nah, di sini kakak untuk minta tolong kepada adik-adik untuk menjawab apa yang dari pertanyaan yang kakak kasih. Nah, jenis pertanyaannya itu yaitu sosiometri. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, apakah adik-adik tahu apa itu sosiometri? Nah, sosiometri adalah suatu jenis asesmen atau pengumpulan data yang dimana akan diukur ataupun dinilai dari segi hubungan interaksi adik-adik atau hubungan sosial adik-adik di dalam kelas ini. Nah, jadi di dalam sosiometri akan dinilai bagaimana interaksi adik-adik dengan teman adik-adik lainnya. Nah, di situ dalam sosiometri akan ketahuan bagaimana interaksi adik-adik dengan sesama lainnya. Nah, adik-adik sudah tahu nih apa itu sosiometri. Maka dari situ nanti adik-adik akan menjawab pertanyaan dari kakak. Nah, kakak mau tanya, apakah adik-adik bersedia untuk memulai sekarang? Oke, baiklah. Bersedia ya adik-adik semuanya. Nah, kakak mohon untuk adik-adik semua menyiapkan alat tulis dan kertas 1 lembar. Ayo, adik-adik dipersilahkan menyiapkan alat tulis dan kertasnya. Pada semuanya punya? Ada yang tidak punya? Kalau tidak ada yang punya alat tulis, boleh pinjam temannya yang memiliki 2. Oke, sudah semuanya memegang alat tulis dan kertasnya? Sudah? Sudah. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan ayatul Fatihah. Semoga dengan kita memulai ayat Fatihah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, dengarkan pertanyaan yang kakak kasih dengan baik-baik.
dengarkan pertanyaan yang kakak kasih kepada kalian, lalu kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Maka dari itu, adik-adik tidak perlu cemas, tidak perlu tegang, tidak perlu grogi, tidak perlu merasa takut. Karena di sini kakak akan merahasiakan apa yang dari jawaban adik-adik. Dan ini tidak akan menyangkut pautkan nilai kalian di rapot ataupun nilai kelas. Paham sampai sini? Jawab dengan sejujurnya, maka jawaban kalian tidak akan diketahui oleh orang lain ataupun teman adik sendiri. Nah, siap kan? Oke, kakak mulai. Pertanyaannya adalah, jawab, sebutkan 2 teman adik-adik yang adik senangi ketika diajak bercerita. Sudah? Oke, kakak beri waktu untuk berpikir, siapakah teman-teman adik yang asik diajak bercerita? Kalau sudah, adik-adik berikan nama kalian dan kelasnya di dalam kertas tersebut. Apakah sudah? Sudah adik-adik? Nah, kalau sudah, silahkan adik-adik lipat kertasnya lalu dikumpulkan ke kakak di depan. Sudah semuanya dikumpulkan kertas jawaban adik-adik? Kalau sudah, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah bersedia untuk menjawab dari pertanyaan kakak. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil analisis data yang terkumpul berdasarkan teman yang asik diajak bercerita di kelas 7A Putri, ada jumlah datanya sebanyak 21 orang. Nah, kemudian di sini ada nomor, ada inisial, ada jenis kelamin, ada pilihan 1 dan pilihan 2 dari anak-anak kelas 7A Putri. Nah, karena di sini kelasnya berjenis kelamin putri semua, maka di sini jenis kelaminnya ada putri semua. Kemudian perlu diketahui bahwasanya data ini bersifat rahasia, tidak boleh diketahui orang lain kecuali saya sendiri. Maka dari itu saya inisialkan siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, di sini ada inisial KH, pilihan 1-nya AB, pilihan 2 NC. Kemudian inisial FG memilih NZ, AR. Kemudian ada ZW memilih pilihan 1 ND dan GN. Kemudian ada SN, pilihan 1-nya yaitu AR dan NZ. Kemudian LS, pilihan 1-nya yaitu SF dan SN. Kemudian ada HAKI yang memilih pilihan 1-nya NZ dan AR. Ada inisial NZ yang memilih GN dan AR. Kemudian ada inisial SB yang memilih pilihan 1 AB dan SF. Kemudian ada inisial NA yang memilih NK dan SN. Kemudian ada inisial AD yang memilih temannya yaitu GN dan FG. Kemudian ada AR yang memilih temannya yaitu NZ dan NM. Kemudian ada GN yang memilih temannya yaitu AR dan NZ. Kemudian ada NC yang memilih temannya yaitu AB dan BZ. Stop, Din. Kemudian ada inisial AB yang memilih NC dan BZ. Kemudian ada BZ yang memilih SH dan SF. Kemudian ada NK yang memilih SN dan NA.
kemudian ada SH yang memilih AB dan ZW, kemudian ada NM yang memilih NK dan AD, kemudian ada SF yang memilih SH dan BZ, kemudian ada ND yang memilih AR dan GN, dan yang terakhir ada IP yang memilih LS dan SF. Maka dari itu bisa kita lihat vote atau teman yang dipilih terbanyak dari kelas 7A Putri ada inisial AB, NZ, AR, dan SF. Kemudian ada voting tersedang, ada siswi inisial NC, GN, SN, NK, BZ, SH, FG. Dan vote terkecil ada ND, NM, NA, ZW, AD, dan LS. Dan vote yang tidak terpilih ada SB dan KH, IP, dan HQ. Maka dari sini bahwasanya dapat kita simpulkan di dalam sosiagram siswi yang terbanyak dipilih ada ciri-cirinya tanda panah yang banyak di AR, AB, NZ, NK, dan SF. Kemudian di sosiagram voting tersedang ada NC, GN, SN, NK, BZ, dan SH, dan FG. Di sosiagram vote terkecil ada ND, NM, NA, ZW, AD, LS. Dan di sosiagram vote tidak terpilih ada SB, KH, IP, dan HQ. Selanjutnya di sini kita turunkan menjadi program BK. Lalu di program BK terdiri dari komponen layanan, kegiatan, topik, bidang, sasaran, strategi, waktu pelaksanaan, dan pelaksanaannya. Layanan yang diberikan yaitu layanan dasar. Jenis kegiatannya yaitu konseling individual. Konseling individual tersendiri untuk responden yang banyak dipilih. Tujuannya agar responden yang banyak terpilih bisa tetap berinteraksi sesama teman kelasnya dengan baik. Sasarannya responden yang terbanyak dipilih, strateginya yaitu konseling individual. Waktu pelaksanaannya di minggu pertama, kedua, ketiga di bulan Agustus, dilakukan oleh seorang konselor. Dan konseling individual untuk mengentaskan masalah responden dengan pilihan vote tersedang, terkecil, dan tidak terpilih. Bidang layanannya semuanya di sini agar vote yang tersedang, terkecil, dan tidak terpilih bisa sama-sama berinteraksi menjadi lebih baik ke semua anak-anak kelasnya. Dengan strategi konseling individu yang dilakukan di minggu keempat bulan Agustus, minggu pertama, kedua, ketiga di bulan September yang dilakukan oleh konselor. Kemudian ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok untuk pemahaman dan pengembangan interaksi sosial di dalam topiknya. Nah, semua bidang dipakai. Di sini sasarannya yaitu semua responden dengan strategi yaitu berkelompok agar tujuan mereka bisa berinteraksi dan saling memahami
dan adanya pengembangan dari interaksi mereka. Dilakukannya pada waktu minggu ketiga, minggu keempat di bulan Agustus, dan minggu pertama di bulan September dilakukan oleh konselor. Kemudian ada bimbingan klasikal, topik yang dibahas kepada mereka responden yaitu memahami, dengan tujuan memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Nah, tujuannya agar semuanya mereka itu dapat memahami memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dari situ mereka dapat berinteraksi secara baik. Nah, sasarannya semua responden. Strateginya di kelas dilakukan pada bulan September, minggu kedua, ketiga, dan keempat oleh konselor. Kemudian ada bimbingan klasikal diberikan kepada konseli untuk mampu mengetahui cara berinteraksi dengan baik. Dan komponen layanan yang diberikan juga ada bimbingan klasikal dengan topik peserta didik atau konseli agar mampu mengetahui cara berinteraksi dengan baik. Bidangnya semuanya, kemudian sasarannya semua responden. Strateginya kelas dilakukan pada minggu kedua, ketiga, keempat di bulan September oleh konselor.